Halo, kembali lagi di channel ini. Kali ini aku akan bahas saham dari Harum Energy atau kita bisa sebut dengan Harum ya, karena kode sahamnya itu HRUM. Jadi aku sebutnya Harum aja ya, saham Harum atau boleh juga sebut Harum Energy. By the way, ini websitenya harumenergy.com. Itu kalian bisa lihat di about-nya ada apa, operationnya atau apa, marketingnya dan lain-lainnya. Tapi aku masuk ke halaman investor relation ya. Nah, halaman di dalam ininya ada prospectus, annual report atau laporan tahunan, laporan keuangan dan lain-lain ya. Jadi nanti kalian bisa ngecek sendiri. Aku nggak akan ngecek, tapi kalian ngecek sendiri aja harumenergy.com gitu. Oke, tentu kalian tahu mereka jualan apa ya, batu bara. Mungkin ada yang sudah cuan banyak karena beli di murah ya. Atau yang ada yang nyangkut mungkin juga, aku nggak tahu. Tapi kita akan bahas apakah masih bisa naik lagi atau jangan-jangan turun atau enggak sideways. By the way, ini profil singkat mereka di halaman idx.co.id. Di mereka IPO tahun 2010. Mereka produksi batu bara ya, atau jual batu bara. Kebanyakan mereka jual batu bara secara ekspor. Ini jajaran direksi dan komisaris, kalian ngecek sendiri aja di Google dengan ketik nama mereka, spasi kasus atau skandal. Nanti kalau misalnya nggak ada kasus atau nggak ada skandal ya berarti mereka baik-baik aja. Ini proporsional pemegang sahamnya, masyarakatnya 18, kecil. Ini aku suka banget kalau misalnya ada pemegang saham masyarakatnya kecil, ini bagus. Semakin kecil semakin bagus. Penguasanya ini PT Karunia Bara Perkasa. Nah, nanti kalian ngecek sendiri di Google, siapa sih pengendali Karunia Bara Perkasa di balik ini, kalian ngecek sendiri ya. Dengan ketik ya nama PT-nya aja. Atau enggak founder atau pendiri Karunia Bara Perkasa atau pemilik atau pengendali Karunia Bara Perkasa, ketik aja di Google. Nah, kita cari tahu orangnya siapa gitu. Kalian ngecek sendiri aja. Oke, kita masuk ke laporan keuangan ya. Laporan keuangan paling terakhir 30 September 2022. Nah, ini kita ngecek di bagian arus, bukan arus sih, aset lancar. Aset lancar mereka paling banyak di bagian cash. Ini aku suka banget, cash mereka tebal banget. Ini dalam bentuk US dollar ya. Oke, ini paling banyak cash, paling kedua paling banyak piutang. Total aset lancarnya 484. Kita bandingkan dengan utang jangka pendek, pasti kecil nih. Oh, 170 besar juga nih. Utang pajak, biaya yang harus dibayar. Utang usaha, utang banknya nggak ada. Nggak ada ya? Ya nggak ada sama sekali. Oh, berarti ini aman banget ya. Utang jangka pendeknya segini, sementara aset lancar mereka 484. Jadi ini aman banget nih. Utang bank jangka panjangnya nggak ada ya. Sudah dibayar di tahun kemarin gara-gara mereka dapat durian runtuh ya dari kenaikan harga batu bara. Oke, jadi total utang mereka modalnya 231 dengan modal investor mereka 976. Ini beda 2 kali lipat sih ini. Bukan 2 kali lipat ya. Ya, mungkin sekitar 3 kali lipat lebih ya, hampir 4 kali lipat. Jadi aman banget lah. Total modal utangnya itu 231 juta, sementara ekuitasnya 976 juta US dollar. Ini aman banget sih, super aman dari sisi utang ya. Nah, dari sisi laporan laba rugi, wow ini naik banyak. Pendapatan dari kontrak total, jadi total ya, ada sewa, ada kontrak. Dari tahun 2021 205 juta US dollar naik menjadi 702 juta US dollar. Ini naiknya 3 kali lipat lebih nih. Kita lihat pendapatannya paling banyak dari apa ya? Di nomor 22. Nomor 22. Nah ini dia.
Ternyata penjualan terbesarnya memang diekspor ya batu baranya. Jadi mereka jual batu bara ekspor 618 juta US dollar. Sementara di tahun 2021 di lokalnya nggak ada, tapi ini di lokal jadi naik 73 juta US dollar. Ini banyak banget ya. Ini ada sewa juga. Sewanya justru nggak ada peningkatan, yang paling banyak ini dijual batu baranya. Oke, good. Kita kembali lagi. Tapi by the way, kita lihat cadangan batu baranya ya, apakah masih banyak atau tinggal sedikit. Cadangan batu bara persediaan nomor 3 atau 6 ya. Masih sisa 26 juta US dollar. Berarti sedikit lah ya, 3 atau 6. Bukan 3, ternyata 6. 3 itu penjelasan. Nah, ini dia persediaan. Batu bara baku, batu bara industri, sisa segini nih. Sisa 28 juta US dollar. Maka dari itu, siap-siap di periode berikutnya mungkin aku nggak tahu nih persediaan itu apakah memang sudah harga jual atau dari persediaan itu akan di markup. Itu masalahnya di situ. Mungkin yang tahu akuntansi bisa bantu kali ya. Ini 28 juta US dollar ini apakah ini harga jual atau ini masih bisa di markup. Ini kan persediaan batu bara kan. Kalau ini masih bisa di markup ya berarti masih bisa bertumbuh. Gitu. Ini kan omsetnya fantastis kan. Mana tuh omsetnya? Ya kan 692 juta US dollar. Kalau tiba-tiba turun jadi 28 juta US dollar kan gimana gitu kan. Apa jangan-jangan ini masih bisa di markup. Gitu. Ini aku masih belum tahu infonya ya. Apakah persediaan itu apakah harga jual atau harga bahan bakunya. Jadi bukan sebelum dijual gitu kan. Jadi ini karena apa sih namanya kenaikan harga batu bara, jadi mereka lonjaknya tinggi banget, mengakibatkan laba bersih mereka juga meningkat sangat tajam ya. Tahun 2021 52 juta US dollar, sementara di tahun 2022 menjadi 301 juta US dollar. Ini bagus banget sih kinerjanya, karena jualan batu bara aja. Lalu kita masuk ke bagian arus kasnya, positif ya tentu ya, iya. Positifnya 300 juta US dollar, ini nikmat banget sih ini. Ini pasti bagi dividennya banyak banget di tahun ini. Di tahun 2023 akan bagi dividen lumayan banyak. Tapi ini tergantung mereka mau diversifikasi usaha atau tidak. Kalau mereka mau diversifikasi usaha, ini mungkin akan dipakai untuk diversifikasi usaha. Nanti kita lihat mereka presentasinya bagaimana, apakah mau diversifikasi atau bagaimana. Karena batu bara itu jumlahnya terbatas, nggak bisa diproduksi semacam kayak produk-produk konsumsi ya bisa diproduksi. Kalau ini kan batu bara dari alam, bisa habis, ada cadangannya. Dan kalau misalnya cadangan habis, mereka nggak bisa jualan lagi. Nah, kalau mereka nggak bisa jual batu bara lagi, mereka mau jual apa? Problemnya di situ. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati. Overall, laporan keuangan ini yang kuartal 3 ini ya, di 2022, mereka bagus banget. Lompatnya sangat tinggi dari sisi omset ya, ini gila banget sih. Ini karena memang kenaikan harga batu bara ngetem di harga 300-an lah ya. Kalau misalnya kemungkinan di tahun 2023 ini akan terus ngetem di harga 300-an.
Bisa ke 400-an nggak? Sulit. Mereka akan mentok mungkin sekitar 300-an ya. 350, 360 akan naik turun sekitar itu, dan itu pun tergantung dari cadangan batu bara yang ada di dunia. Semakin dikit jumlahnya, semakin mahal. Nah, ini yang menjadi problem. Kalau misal batu baranya habis bagaimana? Nah, ini problemnya di situ. Mereka problemnya listrik dunia itu dari mana? Itu yang harus dipikirkan. Tapi kan listrik itu bukan hanya dari batu bara aja, bisa dari sumber-sumber lainnya gitu kan. By the way, balik lagi dari sisi laporan keuangan, mereka cantik banget sih. Ya, cantik banget. Dan ini laporan tahunan mereka, kita dari 2011 sampai 2022 ya. Kita lihat dari sisi ekuitas, mereka mengalami stagnan selama bertahun-tahun dari 2011 sampai 2019. Ini naik turun, ekuitasnya segitu-segitu aja karena harga batu baranya juga segitu-segitu aja, naik turun gitu-gitu aja. Jadi ini gambaran ketika harga batu bara sekitar 100-an, 60 sampai 100-an ya. Ini gambarannya. Lalu ketika terjadi Covid atau mungkin cadangan batu bara permintaannya tinggi, lalu supply-nya terhambat gitu kan. Terus terjadi perang di tahun 2022, makin menghambat suplai batu bara gitu kan. Atau enggak, batu bara cadangannya semakin sedikit. Terus Eropa ada krisis energi katanya kan. Ini yang menjadi harga batu bara melonjak super tinggi nih di 2022. Baru ini kinerja ekuitasnya bertambahnya lumayan gila. Dari 400, 600, 900. Nah, di sini di 2023 harap hati-hati gitu. Ini ya kinerjanya naik turun. Dari sisi omset pun juga sama, dari 2011 sampai 2019 naik turun naik turun naik turun. Ini sempat peak tinggi banget di 2012. Laba bersihnya juga tinggi nih di 2011-12, tapi berjalannya waktu jadi biasa-biasa, bahkan sempat rugi. Haruskah selalu positif? Nah, jadi overall memang perusahaan Harum Energy ini bisnisnya sehat ya. Kalau kita lihat secara keseluruhan, bisnis mereka sehat. Nggak, nggak ada hal yang negatif dari tahun ke tahun. Masalahnya ya mereka karena mereka mengikuti harga batu bara dunia ya, jadi naik turun, jadi kinerja omset dan laba bersih pun mereka naik turun. Itu aja sih. Tapi overall mereka perusahaan yang sehat, bisnisnya sehat. Nah, secara valuasi, ini kalau pertumbuhan ini mereka tergantung harga batu bara ya. Kalau ngomongin pertumbuhan, kalau misalnya harga batu baranya turun, ini pasti juga ikut turun. Omsetnya turun, laba bersihnya turun, arus kasnya turun, ekuitasnya juga mungkin bisa turun. Tapi kalau ekuitas nggak mungkin turun banyak. Karena uang cashnya, ini kalau misalnya ekuitas kan dalam bentuk uang cash, kalau nggak dibelanjain kan tetap ada. Tapi kalau uang cashnya dibelanjain, ini ekuitas juga bisa turun gitu. Oke, itu ya. Ini yang harus diperhatikan. Jadi gini, yang ditakutkan ya, ini ditakutkan ketika harga batu bara turun, omsetnya pasti turun, gitu. Dan laba bersihnya pasti turun. Dan harga saham itu bisa kemungkinan besar turun juga. Nah, kita lihat di harga sekarang ya, 1670. 1670 dengan kinerja yang begini, yang kuartal 3, mereka mendapatkan PE ratio sebesar 4,68 kali, PPPR-nya 2 kali, dan dividend yield-nya 4,5%. Dengan catatan kinerjanya segini. Yang pakai kinerja kuartal 3 2022. By the way, kalau mereka kembali lagi ke masa-masa yang dari 2013 sampai 19 ini, yang omsetnya cuma sekitar paling maksimal top itu 300 juta US dollar. Misalnya kan jatuh ke, misalnya mereka kembali normal kembali.
misalnya kan, kembali normal lagi lah. Terus paling topnya paling 40 juta laba bersihnya. Harga segini yang tadinya, ini aku pakai kinerja yang ini dulu ya. Pakai kinerja ini valuasinya aku pasang wajar karena aku pakai patokan PBBA. Kalau yang udah 2 kali itu wajar. Bukan murah ya, wajar. Karena nilai bukunya ini wajar 2 kali. Kecuali nilai bukunya itu di bawah 1 kali, aku baru bisa bilang murah gitu. Nah, coba kalau misalnya ini kembali lagi nih ke kinerja yang ini, terus harga batu bara drop kembali ke sini lagi, ini bisa jadi mahal nih. Ini harga 1670 ini bisa jadi mahal, dan PE rasionya itu bisa naik, mungkin bisa jadi naik berapa ya, jadi mungkin sekitar 15 kali. Ini akhirnya jadi mahal, harga segini nih 1670. Kalau kinerja mereka turun jadi begini, laba bersihnya jadi segini, omsetnya jadi normal kembali jadi tahun-tahun sebelumnya, harga segini ini bisa jadi mahal. Jadi mungkin PE rasionya bisa jadi 15 kali gitu kan. Gitu. Itu permasalahan di situ. Jadi hati-hati aja. Tapi by the way, batu bara itu eh, dividennya selalu dikenal dengan dividen yang yieldnya tinggi. Tapi 4,5% ini sebenarnya udah wajar, bukan murah lagi. Tunggu harga sahamnya jatuh baru ini bisa tinggi. Nah, jadi hati-hati ya teman-teman. Kalau kinerja di tahun 2023 ini turun jadi begini, atau enggak sekarang lah, setahun ini kayaknya kemungkinan harga batu bara masih tinggi, masih di angka 300-an. Tapi kalau misalnya 2024, 2025 jatuh kayak begini, ini siap-siap harga yang segini dari harga wajar bisa jadi mahal ketika PE rasionya jadi 15 ke atas. Ini kalau ini ketika ininya drop ya, ini hati-hati aja gitu. So, paling gitu aja. Ini ROE-nya 43%, ini tinggi banget. Karena ini sifat batu bara ini labil ya, harganya bisa naik turun, jadi be careful harga segini. Secara tahunan bisnis mereka oke, sehat, namun secara valuasi dengan kondisi yang 2022 ini harganya wajar. Tapi kalau balik ke omsetnya 300 ini ya, yang segini, siap-siap ini bisa jadi mahal. Harga segini ini bisa jadi mahal gitu. Paling gitu aja ya. Oke, ini presentasi mereka di 6 Juni 2022. Kita lihat. Kegiatan usaha, tanggung jawab sosial. Nah, ini anak usaha ya. Jajaran direksi dan komisaris, lokasi, kegiatan operasional ya. Ada penambangan biji nikel ternyata. Tapi jumlahnya kecil kalau kita lihat ya. Ada pelayaran, ada pertambangan batu bara. Karena mayoritas mereka lebih banyak jual batu bara. Oke. Kepemilikan saham WMI ya. Membeli kepemilikan saham NIC. Oke. Jadi mereka banyak beli saham ternyata. Volume penjualan. Nah, ini volumenya. Sebenarnya yang kita lihat ini volumenya. Volume. Oke. Volumenya nggak ini ya. Nggak terlalu naik terlalu banyak maksudnya sebenarnya. Secara volume. Q1 2022 naik hanya 7,7% dari volume penjualan di kuartal 1 2021. Hanya naik 7,7%. Nah, ini volumenya nih, kelihatan ya. Sebenarnya volumenya secara jumlah volume itu jumlah barang yang dijual. Nggak banyak, cuman mereka
harga batu baranya naik lumayan banyak. Itu yang bikin pendapatan mereka naik juga, naik tinggi juga itu. So, jadi teman-teman hati-hati kalau ketika harga batu baranya turun, itu benar-benar hati-hati banget. Pasar penjualan batu bara 2021 ini target mereka ya di China terbanyak 82% di 2021 ya. Di 2022 China jadi menurun 55%, Jepang meningkat 20%, India meningkat, Indonesia juga ada, Belanda ada. Oke, ini jadi berubah drastis ya. Kata dunia sedang butuh batu bara. Oke. Keuangan kita lewatin aja. Tapi yang penting kita udah tahu volumenya sebenarnya nggak naik begitu banyak. Ini produksi nih. Bisa berubah-berubah jadi kita lewatin aja. Rencana investasi 2022. Belanja modal sudah direalisasikan untuk penambahan properti pertambangan di MSJ, KUP, dan pemeliharaan kapal tunda dan tongkang. Untuk pengembangan bisnis nikel. Jadi mereka akan mengalihkan bisnis ya ke nikel dan sisanya akan digunakan untuk bisnis batu bara. Oke, mereka mulai masuk ke nikel. Strategi usaha ini cuma basa-basi aja kalau kita lihat. Yang ini nih yang paling penting, diversifikasi usaha. Terus mengembangkan usaha pada industri nikel yang terintegrasi untuk memperoleh pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Mencari peluang untuk meningkatkan sumber daya melalui akuisisi tambang-tambang baru. Melakukan investasi dan ekspansi ke industri hilir untuk meningkatkan nilai tambah. Oke, ini good. Poin terakhir ini yang paling bagus. Yang bisa mungkin mempertahankan omset mereka yang tebal ini. Tapi dalam waktu jangka dekat nggak bisa. Ini kalau batu bara harganya drop, ini otomatis drop. Karena yang diversifikasi usaha ini kan butuh waktu ya. Ini pasti butuh waktu. Ini juga nikel juga butuh waktu. So, jadi pertambahan omset di tahun 2023-2024 mungkin belum kelihatan. Tanggung jawab sosial kita lewatin aja kali ya. Ya, sosial lewatin aja. Oke, itu presentasi mereka. Yang menarik, mereka mau hilirisasi. Jadi nggak jual mentah lagi dan mereka masuk ke industri nikel. Ini yang paling positifnya, ada 2 poin ini nih. Dan ini juga mereka mau cari akuisisi tambang-tambang baru. Karena tambang mereka yang sekarang mungkin tinggal sedikit kali ya. Oke, ini pertanyaannya. Tanya jawab setelah mereka presentasi. Saat ini India sedang mengalami krisis batu bara. Bagaimana tanggapan Harum mengenai fenomena krisis batu bara di India? Apakah ini menjadi peluang? Dalam beberapa tahun belakang ini, perseroan tidak banyak menjual batu bara ke India karena perseroan melihat peluang untuk menjual batu bara ke pasar-pasar lainnya dengan harga yang lebih baik. Namun demikian, pada kuartal pertama ini melihat pasar Tiongkok yang merupakan pasar batu bara terbesar perseroan mengalami pelambatan, maka perseroan terbuka atas peluang untuk menjual batu bara ke pasar lainnya seperti Jepang dan pasar domestik. Oke. Jadi India itu harganya lebih murah kalau mereka jual ke sana. Jadi mereka lebih baik jual ke Jepang dan Indonesia. China juga sedang mengalami perlambatan. Itu info yang lumayan ya. Kuartal pertama tahun 2022 India menyumbang 8% total penjualan Harum. Berapa proyeksi penjualan ke India hingga akhir tahun? Apakah di rentang yang sama atau kemungkinan meningkat? Perseroan akan menjajaki peluang ke pasar lainnya termasuk India untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar Tiongkok yang diperkirakan akan masih mengalami perlambatan. Ini kenapa doyan banget sih ngomongin India? Kan dia udah bilang pengen ke pasar lainnya gitu kan. Selain Belanda, adakah target pasar Eropa lain yang diincar Harum? Bagaimana Harum memandang pasar Eropa seiring dengan terjadi krisis energi di sana? Ya, target pasar
Ya, target pasar negara Eropa lain akan tetap ada, namun kendala untuk memasarkan batu bara perseroan ke pasar Eropa adalah spesifikasi batu bara yang ditetapkan di pasar Eropa, di mana terdapat keterbatasan kualitas batu bara yang diproduksi perseroan dengan spesifikasi batu bara yang dibutuhkan pasar Eropa. Jadi ada spesifikasi ya teman-teman. Pertanyaan, berapa rencana realisasi CAPEX kuartal 2? Oke, anggaran rencana akan direalisasikan. Oke, ini udah lama, lewatin aja. Apakah ada pembagian dividen? Tentu saja ada ya sepertinya. Apakah harus mempunyai rencana untuk mengembangkan bisnis kendaraan listrik? Kita lihat. Oke, ini ada ya, benar. Sejauh ini persoalan tidak menutup kemungkinan untuk menjajaki semua peluang pengembang bisnis ke industri energi baru dan terbarukan, baik itu di sektor hulu maupun di sektor hilir. Selama ini telah dilakukan oleh perseroan dan anak perusahaan adalah investasi ke sektor hulu dan sektor midstream, sesuai dengan kemampuan usaha dan latar belakang perseroan. Namun tidak menutup kemungkinan bagi perseroan untuk menjajaki bisnis kendaraan listrik sebagai bentuk usaha diversifikasi perusahaan ke ekosistem yang baru. Pertanyaan dari Dinar, apakah sejauh ini sudah ada permintaan batu bara dari pasar Eropa? Tadi kan udah dijawab ya. Oke, ini tanya jawabnya singkat banget. Jadi mereka ada open untuk diversifikasi usaha ya. Karena kita tahu bahwa batu bara itu ada batasnya, jadi bisa habis. Dan mereka untuk bumi menciptakan batu bara itu butuh waktu yang lama banget. Jadi mereka harus siap-siap ketika batu bara itu udah mulai habis. Mereka harus pindah atau diversifikasi ya bisnis mereka. Oke, next. Ini sejarah harga dari Harum. Dan harga sekarang yang 1.600 di tahun 2011 pun mereka pernah ya. Setelah itu kinerja mereka kan drop kan di 2011. Dan ini tinggi ya, omset mereka 800 juta dan juga ada 1 miliar US dollar di 2012. Ini belum loh, ini belum 1 miliar, bahkan belum mencapai 800. Kemungkinan ini akan tercapai 1 miliar US dollar kemungkinan kalau mereka udah 1 tahun nih. Atau antara 1 miliar atau enggak 900 lah. Kemungkinan 1 miliar. Ini 1 miliar mereka aja, ini secara historical harganya segini. Sekitar 1000-an lah ya, 1600 sampai range-nya itu sampai 1900. Jadi ini sudah harga wajar. Masih bisa naik lagi nggak? Kemungkinan akan sulit ya, kemungkinan. Kalau misalnya 2023 ini drop, ini akan jadi sulit untuk naik lagi. Jadi ini sudah harga tertinggi. Kalau misalnya drop ya berarti nanti siap-siap akan terjun bebas ke mungkin harga 200-an. Mungkin jatuh ke sini dulu. Kalau drop lagi baru jatuh ke 200-an. Gitu. Ini jadi ini resikonya lumayan tinggi, hati-hati kalau masuk sekarang. Lebih baik menghindar dulu. Kalau untuk jangka pendek, untuk ngambil 1-2% mungkin masih bisa, tapi kalau untuk berharap dia terbang lebih tinggi lagi sepertinya akan sulit ya. Kalian juga harus perhatikan yang aku bilang tadi, cadangan batu bara mereka itu sisa segini. Dan kalian harus bantu cari tahu nih, ini persediaan batu bara cuma sisa segini nilainya. Apakah ini nilai jual atau nilai yang masih bisa di markup? Kalian harus cari tahu. Ini PR buat kalian. Kalau misalnya cadangan segini dan ini memang harga jualnya ya berarti pendapatan selanjutnya tinggal sisa segini. Gitu. Kecuali mereka ada akuisisi tambang-tambang baru ya. Nah itu yang menjadi penolong. Ini ya, historical harga saham Harum. Ini historical dividend mereka. Tahun-tahun sebelumnya 0, sekian persen, tapi tahun-tahun yang sebelum-sebelumnya lagi lumayan tinggi di atas 4%. Tapi di tahun-tahun sebelum-sebelumnya lagi, ini kadang-kadang sih mereka bagi dividen. Mereka akan bagi dividen ketika memang mereka cuannya sedang banyak. Tapi kalau cuan mereka lagi dikit, mereka nggak bagi dividen. Gitu. Ini berita tentang Harum, kalian bisa
cari di kontan.co.id dengan ketik nama Harum Energi atau Harum bebas, nanti muncul semua berita tentang Harum. Ini deretan faktor pendorong laba bersih Harum melesat 500% dan lain-lain ya. Ini nggak ada berita lain lagi sih. Bisnis nikel mulai menghasilkan cuan, cek rekomendasi bla bla bla. Ya, jadi harapan mereka selain batu bara ya nikel, sama kalau mereka ada diversifikasi ke hilirisasi ya maksudnya ya. Ya mungkin itu jadi bagus, tapi kan masalahnya mereka belum statement nih info tentang hilirisasi. Kalian ngecek sendiri, jadi nggak semua aku akan tampilkan, sisanya kalian ngecek lagi. Oke, dari kesimpulan singkat ya, jadi ini kesimpulan singkat. Jadi ini kemungkinan masih ada yang kurang informasinya, atau mungkin ada yang salah. Jadi teman-teman harus ngecek lagi. Jadi aku hanya bantu aja secara singkat, nggak bisa bantu secara keseluruhan karena keterbatasan waktu kali ya. Oke, kesimpulan dari informasi yang super singkat ini dari bisnis di 2022 oke banget, omset terbang tinggi karena harga batu bara ya naik, tapi secara volume atau jumlah ya, volume maksudnya jumlah barang dagangan naik dikit sebenarnya, naik sedikit. Jadi harus diperhatikan jika harga batu baranya turun, siap-siap. Ini harus hati-hati jika harga batu bara turun. Tapi kalau aku lihat kemungkinan harga batu bara masih tinggi sampai akhir tahun 2023. Jadi kemungkinan omset segini akan bertahan sih sampai 2003 kemungkinan ya. Tapi nggak tahu, masa depan kita nggak ada yang bisa lihat. Jadi kalian harus prepare ketika harga batu baranya turun. Jadi kalian harus siap prepare ini. Kalau nggak, selesai kalian akan nyangkut di harga yang tinggi. Terus sebenarnya dari tahun ke tahun bisnis mereka sehat sih. Dari tahun ke tahun bisnis mereka sehat. Jadi sebenarnya ini bisnis yang bagus. Lalu mereka ada prospeknya ada bisnis nikel dan terbuka untuk diversifikasi bisnis lain, terutama bisnis hilir. Jadi mereka terbuka dan belum ketemu, tapi yang pasti mereka ada bisnis nikel ya, mereka udah bilang. Secara valuasi wajar ya, bukan murah lagi. Tapi kalau omset dan laba turun, akibatnya valuasi jadi mahal. Jadi hati-hati. Kalau laba turun aja, udah pasti valuasi jadi mahal. So, nextnya historic harga sebenarnya mereka sudah di lumayan tinggi ya, sudah naik terlalu banyak secara harga, secara sejarah kenaikan harga sudah naik terlalu banyak. Jadi harus hati-hati. Oke, dividen kadang-kadang. So, kesimpulannya, like investasi gak?
Kalau aku pribadi sih, kalau aku pribadi hmm, aku menghindari ya. Aku menghindari harum kalau aku pribadi. Tapi kalau kalian mau misal tertantang untuk kemungkinan bisa harga naik lebih tinggi lagi, silakan. Kalau aku sih menghindari. Untuk jangka panjang tidak, jangka panjang tidak, jangka pendek. Hmm, kalau kalian senang hanya dapat 5%, oke. Kalau kalian jangka pendeknya ingin dapat 20%, masih mungkin nggak? Hmm, itu aku udah sulit sih ngomongnya ya. Jangka pendek aku pikir tidak kali ya. Ini versi aku ya. Jadi mau jangka panjang untuk jangka pendek aku hindari dulu sih. Kecuali memang bisnis nikelnya sudah mulai stabil. Aku lebih suka bisnis yang stabil. Stabil dalam artian eh, harganya nggak naik turun drastis. Jadi bisnisnya stabil gitu kan. Nggak seperti ini kan, kayak gitu. Ini bisa turun lagi gitu. Itu agak serem sih. Atau stabilnya stabil naik pelan. Meskipun dia naiknya pelan nggak masalah. Yang penting stabil naik. Itu lebih enak. Dari ekuitasnya stabil naik gitu kan. Terus laba bersihnya stabil naik. Omset stabil naik dari tahun ke tahun. Nah, itu lebih menyenangkan dibanding yang lompatnya langsung tinggi banget gitu kan. Jadi kalau ini menurut pendapatku jangka pendek dan jangka panjang tidak ya, aku menghindari harum karena harganya juga udah naik terlalu banyak jadi serem banget gitu. Oke, ini dari aku ya pribadi ya, mungkin dari orang lain bisa berbeda pendapat. Jadi kalian jangan mengambil keputusan berdasarkan satu orang. Kalian harus cari berbagai informasi dan analisaku pun itu masih belum lengkap. Kalian masih banyak PR yang harus dicari lain-lainnya. Yang seperti apakah yang tadi aku tanya ini kan, apakah ini harga jual atau masih bisa di markup persediaan batu baranya, atau apakah mereka masih bisa mengakuisisi tambang yang lain untuk cadangannya bisa naik. Nah, ini PR bagi kalian. Kalau yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi inilah kesimpulannya ya tentang saham Arum. So, kalau misalnya ada informasi yang kurang atau koreksi, kalian boleh tambahkan di kolom komentar. Semua komentar open sih aku kalau apa yang ingin kalian sampaikan ya. Paling gitu aja analisa tentang Harum. Kalau misalnya ada request saham lain, kalian boleh juga tulis di kolom komentar. Paling gitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya ya. By the way, kalian jangan pakai patokan ini, karena ini masih belum lengkap analisanya. Jadi aku kasih yang singkat-singkat aja, biar videonya juga pendek dan nggak bosen. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye.